4 ya. Minimal 4 untuk penanggulangan jamur di dalam kebun anggur saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan teman-teman pengangguran dan petani yang lainnya ya teman. Hari ini saya akan memberikan sesuatu pestisida atau fungisida yang saya pakai selama untuk merawat tanaman anggur saya. Banyak yang tanya kepada saya, obatnya apa bang, fungisidanya apa ya. Hari ini akan saya paparkan untuk beberapa jenis fungisida yang saya pakai dan insektisida yang saya pakai untuk bisa sedikit bagi teman-teman sebagai referensi ya. Karena sebenarnya di dalam dunia pertanian itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena memang seorang petani itu atau pengepul itu dia harus peka terhadap tanaman itu tersendiri. Sebab apa? Karena beda hama, beda jamur, beda obat yang kita pakai. Sedangkan obat yang kita pakai atau insek atau fungisida yang kita pakai itu belum tentu diaplikasikan ke tanaman yang kita punya yang terserang oleh penyakit ya. Itu belum tentu langsung manjur ya. Jadi yang namanya di pertanian itu ada yang namanya resistensi hama terhadap suatu obat. Jadi di dunia pertanian memang kenapa kok banyak yang dipakai. Ini contohnya seperti ini teman-teman. Saya menggunakan fungisida itu setidaknya paling tidak minimal 4 ya. Minimal 4 untuk penanggulangan jamur di dalam kebun anggur saya ya. Semua itu 4 itu berbeda jenis, dalam arti berbeda bahan aktifnya. Insek pun seperti itu. Saya membawa insek itu obat ya, obat insek itu tidak cuma satu bahan aktif, tetapi lebih dari beberapa bahan aktif. Nah, intinya bagaimana dari semua itu aplikasinya ke tanaman memang harus kita rolling ya. Kita rolling, kita ganti ya. Andai kata hari ini kita menyemprot dengan fungisida dan insektisida A ya. 2 atau 3 hari yang akan datang kita akan menggunakan insektisida atau fungisida yang B ya. Begitu pula andai kata 3 hari yang akan datang kita mau semprot, maka kita akan gunakan insektisida yang C ya. Keempat, kita akan menggunakan, bisa kita rolling antara ABC tadi, kita campurkan bisa ya. Jadi setidaknya setiap kita aplikasi penyemprotan itu bahan aktif kita berbeda. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan satu yang namanya bahan aktif, maka itu akan menjadi resistensi atau kebal terhadap obat yang kita aplikasikan. Contohnya gini teman-teman, kalau kita sakit ya, kenapa kalau kita periksa ke dokter selalu diberi obat itu ada 4 macam, setidaknya ada 4 macam. Dan kandungan dari obat itu sendiri yang dokter berikan itu pasti ada paracetamolnya ya, ada obat keselnya dan ada vitaminnya, dan ada obat yang memang khusus untuk penyakit yang memang kita derita. Nah, begitu pula di dalam dunia pertanian. Kalau tanaman ini kita semprot dengan insektisida terus menerus,
tanpa kita beri stimulus kesehatan untuk tanaman, tanaman ini akan rentan. Justru rentan terhadap penyakit. Karena apa? Karena sifat dari obat kimia itu justru tidak memberikan efek kepada tanaman ini sehat, tapi dia memberikan efek yang buruk atau negatif. Nah, untuk itu, untuk memberikan stimulus tanaman ini agar sehat, maka kita akan memberikan yang namanya unsur mikro, ya, atau kalau bahasanya obat itu vitamin terhadap tanaman itu tersendiri. Sehingga dengan adanya vitamin dan insek itu kita berikan, maka vitaminnya masuk ke dalam tanaman, insektisidanya membunuh yang namanya hama itu tersebut. Jadi pengertian di dalam dunia pertanian, khususnya jamur itu di dalam pertanian itu banyak macamnya teman-teman. Ada yang namanya antraknosa, ya. Kalau di dalam pertanian cabai dinamakan, yang dikenal oleh petani yaitu patek, ya. Patek itu di dalam dunia ilmiahnya dinamakan antraknosa. Kalau di dalam ilmu cabai, petani cabai dinamakan patek, ya. Jadi patek itu menyerang tanaman cabai, diantaranya itu pada buah cabai dia mengalami melentong sehingga nanti dia akan busuk, tapi busuknya bukan busuk berair, tapi busuknya kering, ya teman-teman. Kalau di dalam dunia anggur ini, patek itu bisa dilihat dari daun-daunnya yang bercak, tetapi bercak ungu kecil, ya. Bercak ungu kecil itu nanti dia akan menjalar, ya. Itu bisa dilihat ciri-ciri patek pada tanaman anggur. Dan pada buah dari anggur itu sendiri, maka dia akan bercak hitam sehingga tidak layak dikonsumsi. Itu pada dunia tanaman anggur yang saya geluti sekarang. Nah, ada lagi yang namanya embun tepung, ya. Embun tepung itu dilihat ciri-ciri dari serangannya. Daun itu sekilas dia bercak putih kayak tepung yang kita taburkan pada suatu daun, ya. Jadi kalau kita punya tepung beras atau tepung ketan itu, ya, kita taburkan kepada tanaman, dia akan terlihat putih-putih. Nah, itu ciri-ciri dari jamur tepung. Nah, jamur tepung pun itu kalau di dalam dunia pertanian tidak semua fungisida bisa diaplikasikan untuk menanggulangi jamur tepung. Makanya kenali dulu penyakitnya, baru kita carikan obatnya. Kalau memang sudah terkena jamur, ya. Tetapi kalau saya lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Nah, untuk yang namanya mencegah, memang kita selalu rolling, ya, obatnya, ya. Kita selalu rolling obatnya, tetapi dengan takaran tidak banyak. Andai kata kok aplikasinya seharusnya di dalam takaran itu 1 sendok, maka kita akan kurangi dari 1 sendok. Tetapi kita rolling. Sebenarnya semakin kita rolling semakin bagus, dan semakin kita rutin menyemprotnya semakin bagus. Karena durasi terlalu panjang, maka kita akan lanjutkan ke part yang kedua, ya. Jangan lupa tonton dan saksikan episode yang berikutnya untuk penjelasan masalah kita aplikasi di tanaman anggur untuk fungisida atau insektisida yang kita pakai. Begitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.